Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu lagi di perkuliahan secara online untuk mahasiswa yang memang belajar dengan saya gitu ya. Sekarang kita masuk ke materi tentang pengembangan produk. Mungkin sebelumnya kita sudah membahas tentang apa sih itu tentang produk gitu ya. Bagaimana ketika kita mau mengembangkan produk yang sudah ada atau bagaimana kita mengikuti produk yang sudah ada gitu ya. Bab yang sekarang adalah bab tentang pengembangan produk. Nah, kalau misalnya kita mau mengembangkan produk itu biasanya mungkin ada beberapa perusahaan atau beberapa industri yang memang dia biasanya melakukan atau mempunyai desain by imitasi gitu ya. Dalam artian desain by ini imitation ini adalah ketika pengembangan produk itu hampir semua perusahaan biasanya diarahkan kepada pengembangan produk tiruan gitu ya. Tapi produk tiruan tersebut sukses di pasaran dari perusahaan lain gitu. Ini biasanya boleh-boleh saja melakukan pengembangan produk dengan melakukan imitasi dari produk lain, tapi produk lain itu atau produk tiruan tersebut memang mereka sudah sukses di pasaran gitu ya. Dengan desain tiruan ini tentu saja kita harus banyak mempelajari juga tentang seberapa paham sih kita tentang produk tersebut, sehingga ketika kita mau melakukan imitasi kita bisa dan kita paham gitu. Nah, di dalam pengembangan produk ini ada beberapa macam pendekatan dalam strategi pengembangan produk. Yang pertama yang akan kita bahas adalah memodifikasi bauran produk. Misalnya dalam satu lini ada produk sabun, pasta gigi, dan deterjen. Nah, boleh saja ketika dalam bauran produk ini, ketika memang kita mengetahui bahwa ternyata pasta gigi yang sekarang yang sedang trending itu adalah pasta gigi herbal. Nah, ternyata beberapa perusahaan boleh melakukan tiruan. Mungkin berbedanya hanya dari segi kemasannya saja, packagingnya, atau memang ada campuran rasa apa. Tapi intinya mereka mengeluarkan pasta giginya yang mungkin lebih ke rasanya yang rasa herbal, bukan rasa mint lagi, misalnya seperti itu. Ketika mengeluarkan produk sabun, boleh juga kita melakukan imitasi gitu ya. Imitasinya boleh berupa mungkin dari wanginya hampir sama, atau bahkan sama, atau dibedakan sedikit hanya dari warnanya saja, misalnya seperti itu tidak masalah gitu ya. Yang penting kita memodifikasi dari bauran produk tersebut gitu. Banyak sekali sebetulnya contoh yang bisa kita ambil ya gitu dalam memodifikasi bauran produk. Yang kedua adalah dengan melakukan perluasan lini produk. Misalnya menambah lini baru lagi gitu ya. Bagaimana ketika kita dalam suatu produk itu kita mau menambah lagi bahwa dengan yang tadi misalnya deterjennya terbuat dari wanginya wangi lavender, misalkan ditambahkan lagi dengan mint, misalnya seperti itu tidak masalah gitu ya. Yang ketiga adalah menambah citra manfaat produk gitu ya. Seperti penyedap rasa Royco misalnya, ditambah dengan menerbitkan buku resep di belakangnya misalnya, atau Indomie dengan kita menambahkan bagaimana ketika Indomie tersebut dicampurkan dengan kornet, dengan telur, yang memang dengan keju, yang memang rasanya mungkin ada beberapa orang yang memang sampai sekarang belum mengetahui hal itu gitu. Tidak apa-apa gitu kalau memang kita mau mengembangkan produk seperti itu. Yang keempat adalah dengan melakukan diversifikasi produk. Nah, dengan diversifikasi produk ini adalah kita bisa menciptakan produk baru atau produk sekelas konsumen lain, bisa jadi setingkat lebih rendah atau lebih tinggi. Itu kalau melakukan diversifikasi produk. Jadi ada 4 macam pendekatan dalam strategi produk. Yang pertama bisa memodifikasi bauran produk, yang kedua memperluas lini produknya tersebut, yang ketiga menambah citra dari manfaat produk tersebut, dan yang keempat diversifikasi produk. Jadi silahkan teman-teman bagi yang memang sekarang ingin mengembangkan produk yang sudah laku di pasaran dengan melakukan imitasi misalnya, diperhatikan hal-hal seperti ini gitu yang memang mungkin bisa membantu ketika saya mau menciptakan agak susah, oke saya mau meniru saja misalnya seperti itu, tidak masalah gitu ya. Nah, tetapi pada kenyataannya itu di dalam di dalam kita membuat satu produk atau misalnya kita mau memasarkan produk, itu ada beberapa siklus produk ya. Jadi dalam artian kalau dalam marketing itu ada istilah VLC, PLC ya. Jadi dalam marketing itu ada yang namanya siklus kehidupan produk, di mana produk life cycle itu atau
siklus kehidupan produk itu kita merupakan konsep yang menyatakan hampir semua produk baru yang ditawarkan pada masyarakat itu akan mengalami satu siklus produk seperti ini gitu ya. Ada 4 tahapan di mana ketika kita mau memasarkan suatu produk, ketika kita mau membuat produk, ketika kita mempunyai produk dan mau dijual ke orang, mau dijual ke konsumen, mau dijual ke perusahaan, itu kita mengenal dalam istilah marketing itu ada yang namanya PLC, Product Life Cycle, yaitu konsep yang menyatakan hampir semua produk baru yang ditawarkan pada masyarakat itu akan menjalani siklus kehidupan. Nah, siklusnya seperti ini gitu ya. Jadi kita mulai dari tahap pengenalan. Setiap produk yang kita punya itu akan dikenalkan terlebih dahulu. Misalnya kita punya produk makanan, pada tahapan ini kita akan melakukan pengenalan atau introduction bahwa oke, saya punya produk ini gitu. Kita kenalkan kepada konsumen dalam 1-2 tahun atau 10 tahun ke depan kita memperkenalkan, atau dalam setengah tahun kita memperkenalkan produk ini. Setelah produk tersebut dikenal orang, produk tersebut akan mengalami yang namanya pertumbuhan, growth gitu ya, dimana ketika mungkin dari 10 orang yang tahu akhirnya jadi 50 orang yang tahu, jadi 100 orang yang tahu, jadi 20 orang yang tahu, itu produk kita berarti sudah mengalami pertumbuhan kalau kita berbicara dalam siklus produk gitu ya. Nah, yang ketiga adalah menuju kedewasaan, dimana tahapan kedewasaan ini tahapan ketika produk kita itu sudah banyak sekali orang yang mengenal produk kita. Kita mengetahui apa sih kekurangannya, apa sih kelemahannya, apa sih yang harus kita perbaiki, apa sih yang harus kita tambahkan, misalnya seperti itu. Nah, dengan melakukan hal-hal seperti ini, dari mulai kita memperkenalkan, dari mulai kita melakukan apa yang namanya pertumbuhan produk, dari mulai kita sudah paham nih yang dibutuhkan konsumen apa gitu, yang tidak dibutuhkan apa, itu produk kita itu sudah menuju tahap kedewasaan. Nah, ketika produk kita tidak bisa dikembangkan lagi atau ketika kita tidak bisa berinovasi lagi, bisa jadi produk kita akan mengalami yang namanya decline atau penurunan gitu ya. Jadi alangkah lebih bagusnya ketika orang sudah mengetahui pada tahapan introduction, akhirnya akhirnya produk ini akan terus berkembang, akan mengalami pertumbuhan. Nah, pertumbuhan inilah yang memang kita bisa manfaatkan sebanyak mungkin, sedemikian rupa sehingga orang lebih mengenal produk kita, lebih mengenal merek kita dan lain-lain. Nah, pada tahapan kedewasaan ini, produk kita itu sudah berkembang pesat di industri, sudah berkembang pesat di mata masyarakat, di mata konsumen gitu. Nah, pada tahapan ini kita sebagai ibaratnya mungkin pembisnis atau yang punya produk, kita harus melakukan yang namanya, alangkah lebih bagusnya kita melakukan inovasi produk yang baru kalau memang tidak mau mengalami tahapan decline, penurunan. Misalnya Ibu kasih contoh Samsung misalnya. Nah, pada tahapan sudah melakukan tahapan kedewasaan ini, Samsung tuh mengeluarkan lagi inovasi ke sini, inovasi lagi gitu ya. Sehingga pada tahapan decline ini tidak terjadi. Padahal hanya menciptakan tipe handphone yang kameranya di depan, yang kameranya di belakang, misalnya seperti itu. Tetapi orang sudah mengenal bahwa ternyata handphone yang paling laku di pasaran misal gitu ya, mereknya Samsung. Tapi ada juga yang memang mungkin tidak sependapat dengan pendapat ini. Ini hanya sedikit contoh saja, hanya sedikit gambaran saja gitu. Jadi ketika kita sudah memperkenalkan produk introduction, growth, maturity, dan decline, kita tahapan mana nih? Nah, pada saat disinilah kita mungkin bisa melakukan yang namanya inovasi gitu, sehingga dengan kita mengetahui kedudukan produk dalam PLC itu, sehingga kita akan terus melakukan yang namanya pengembangan produk yang bagus, perbaikan desain yang bagus itu ya, seperti itu. Jadi akan terlihat lebih jelas gitu bagaimana sih apa sih yang seharusnya kita kerjakan, apa sih yang seharusnya kita perbaiki, misalnya seperti itu. Nah, ini biasanya, mohon maaf ini penulisannya salah, introduction harusnya pakai C ya. Nah, dengan tahapan introduction ini biasanya cirinya itu terdapat masalah kelambatan dalam perluasan kapasitas produksi. Dan yang kedua, masalah teknis belum dapat diatasi dan harga produk tinggi. Biasanya seperti itu karena pada tahapan pengenalan itu hanya kita
tahap mengenalkan produk kita, misalnya seperti itu. Nah, setelah yang kedua adalah melakukan yang namanya tahap pertumbuhan atau growth gitu. Nah, setelah orang tahu, setelah kita mengenal produk tersebut, mungkin produk akan diperbaiki dan akan distandarisasi gitu ya. Cirinya apa? Produk tersebut dapat diandalkan dalam penggunaan. Harganya jauh lebih rendah. Kalau yang pertama itu bisa jadi harganya lebih tinggi ya. Yang ketiga, mungkin konsumen akan membeli dengan sedikit desakan. Karena apa? Karena produk kita sudah banyak dikenal sebelumnya gitu ya. Jadi tanpa kita mendesak orang pun, produk tersebut otomatis akan dibeli. Apalagi kalau orang sudah puas dengan produk yang ada gitu ya, produk yang kita keluarkan misalnya gitu. Nah, pada tahapan pertumbuhan ini biasanya kuantitas penjualan perusahaan pun akan meningkat dengan pesat gitu ya, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah tahapan mature gitu ya, tahapan pada saat menuju kedewasaan, kejenuhan. Kalau memang kita punya produk yang sudah matang, yang sudah bisa diandalkan dalam performance, sudah dibeli oleh konsumen yang banyak gitu. Nah, harga juga sudah tidak mahal lagi gitu ya, harga juga sudah orang mampu lah, sudah mampu seperti itu. Nah, tugasnya adalah ya tadi yang Ibu bilang, melakukan inovasi produk gitu ya. Nah, kalau memang tidak mau decline ya kita harus melakukan inovasi produk supaya masyarakat atau konsumen pun tidak jenuh gitu ya. Setelah orang dikenal, nah seperti itulah. Jadi pada tahapan orang sudah mulai bosan dengan produk kita, sudah mulai tidak ada lagi inovasi, kita tingkatkan inovasi produk kita. Mungkin sedikit perubahan saja, yang penting terlihat ada inovasi. Kalau memang kita tidak mau ke tahap penurunan atau decline-nya ini gitu ya. Sebetulnya apa sih faktor pendorong strategi pengembangan produk? Antara lain perubahan selera konsumen. Kalau sekarang itu selera konsumen itu sudah macam-macam ya, sudah banyak sekali konsumen yang memang apa ya namanya seleranya macam-macam gitu ya. Yang kedua efisiensi. Mungkin sekarang orang lebih cenderung suka e-commerce misalnya, karena tidak perlu lagi datang ke tempat, tidak perlu lagi datang ke toko misalnya seperti itu. Yang ketiga adalah keinginan meningkatkan kualitas produk. Ketika kita sudah punya produk, bagaimana sih ketika kualitas produk kita ini pengen perbaiki, kualitas kita itu pengen di jauh lebih bagus lah ya, seperti itu. Nah, mungkin yang keempat adalah kemerosotan kinerja perusahaan. Bisa jadi karena memang orang mungkin tidak ada inovasi, yang mungkin akan jenuh gitu ya. Yang kelima adalah melemahnya bargaining position dalam menghadapi para supplier bahan baku gitu ya, atau suku cadang dan komponen. Nah, yang keenam adalah pesaing semakin kuat. Jadi dengan adanya pesaingan semakin kuat, kita akan mendorong pengembangan produk kita itu jauh lebih bagus lagi, jauh lebih baik lagi, seperti itu. Nah, dengan ada perubahan teknologi pun ini strategi pengembangan produk gitu ya. Sekarang teknologi ini sudah banyak sekali orang yang bisa mengakses, banyak sekali ahli-ahli IT yang memang bisa melakukan pengembangan produk itu, mungkin dari desain yang hanya tadinya dalam bentuk wacana dalam gambar misalnya, tetapi akhirnya bisa diilustrasikan secara langsung dan membuat produknya secara langsung misalnya seperti itu gitu ya. Dan mungkin usia produk semakin pendek juga, ini bisa jadi faktor pendorong strategi pengembangan produk gitu ya. Nah, bagaimana sih sebetulnya proses pengembangan produk yang baru? Kalau kita memang ingin mengembangkan produk, bagaimana proses pengembangan produknya gitu. Biasanya tiap organisasi ini mempunyai pendekatan yang berbeda gitu ya untuk pengembangan produknya, tetapi pada dasarnya langkah yang ditempuh adalah sama dan secara sistematis yang digambarkan pada proses pengembangan produk seperti gambar berikut. Nah, ini. Jadi kalau proses pengembangan produk itu biasanya kita dimulai dari langganan konsumen gitu ya. Dalam artian misalnya ketika kita mau melakukan pengembangan produk, mau melakukan proses pengembangan produk, itu kita wajib mencari gagasan. Wajib mencari ide-ide, ide apa sih yang akan kita tiru, produk apa sih yang akan kita buat gitu. Lalu misalnya dari 10 produk kita seleksi lagi nih, mungkin produk tersebut dibikin dari 10 itu saya akan membuat hanya 5 produk, tapi 5 produk itu produk-produk yang unggul, produk-produk yang berkualitas misalnya seperti itu. Setelah kita melakukan seleksi ya kita bisa mendesain produk tersebut gitu ya. Lalu kita bisa melakukan pengujian. Nah, nanti terakhir ya kita akan mendesain produk akhir tersebut gitu ya. Dengan apa? Setelah mendesain produk akhir ya kita baru memproduksi produk tersebut gitu. Nah, untuk pencarian gagasan ini teman-teman di sini bisa menggunakan banyak sekali sekarang ya teknologi-teknologi yang canggih gitu ya, atau misalnya teman kita nih ada yang pinter bagian IT, pinter gambar, pinter desain dan lain-lain. Mungkin tolong dong dibuatkan
apa namanya, label untuk packagingnya nanti, misalnya seperti itu, macam-macam sebetulnya. Nah, ini adalah proses pengembangan produk yang memang bisa kita gunakan ketika kita ingin mengembangkan produk. Jadi ceritanya kita itu sudah punya produk ya, tapi kita tuh orang sudah mengenal produk kita, orang sudah banyak membeli produk kita. Selanjutnya apa ya? Nah, pengembangan produk inilah gitu ya, kayak sekarang misalnya hijab sudah ada yang misalnya tahan air, misalnya seperti itu kan, intinya pengembangan produk ya di situ. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Nah, tetapi dalam hambatan pengembangan produk pun ada gitu ya, bisa terjadi gitu ya. Nah, ketika apa? Ketika gagasan yang masuk masih kurang. Jadi idenya itu saya tuh udah pengen ini, misalnya seperti itu. Gagasannya banyak, tetapi mungkin tidak didukung oleh bahan baku misalnya, itu pun akan menjadi hambatan gitu ya. Nah, yang kedua adalah persaingan pasar gitu ya. Mungkin teman kita atau industri lain atau perusahaan lain bisa teknologinya itu jauh lebih canggih gitu ya. Misalnya kita misalnya industri suplemen misalnya, yang kita obat herbal kita terbuat dari misalnya 3 kali pengolahan. Mungkin ada perusahaan atau industri-industri lain yang memang dia membuat produk tersebut pada saat pembuatan obat herbal tersebut, kalau kita 3 kali penyaringan misalnya, mungkin yang lain ada 10 kali penyaringan misalnya seperti itu. Nah, itulah mungkin karena dengan teknologi yang lebih canggih, persaingan pun akan lebih ketat lagi gitu ya. Yang ketiga adalah peran pemerintah yang kadang-kadang memberikan batasan gitu ya, biasanya misalnya untuk keselamatan lingkungan, contoh kecilnya seperti itu. Nah, yang keempat adalah biaya. Biaya ini akan bermasalah juga gitu ya. Bagaimana ketika kita tidak punya ide, tapi teman kita yang punya ide, ya mungkin teman kita pun perlu dikasih fee misalnya seperti itu ya. Kalau memang berhubungan dengan biaya untuk pengembangan produknya gitu ya. Atau produk baru meskipun sudah dilakukan uji konsumen bisa gagal karena tidak memenuhi pengharapan atau tidak sesuai dengan selera, dengan rasa, dengan bau dan aroma yang diinginkan. Misalkan untuk produk parfum, menurut saya sih ini sudah enak gitu. Tetapi ketika dipasarkan, akhirnya ternyata produk ini kurang bagus. Ternyata produk ini tidak begitu disukai oleh masyarakat, itu pun akan menjadi masalah kan ya. Banyaknya perusahaan yang akan meniru setelah peluncuran produk baru ini pun merupakan penghambat ya gitu. Jadi seperti itu. Oke, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini saja. Kalau memang ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Nanti kita ketemu di LMS atau ketemu di Smart Campus ya, atau di WA Group kalau memang ada yang mau disampaikan. Mungkin untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat beraktivitas kembali untuk mahasiswa semuanya. Semoga apa yang diberikan hari ini bermanfaat untuk semuanya, dan semoga lebih mudah dipahami dari apa yang sudah Ibu jelaskan gitu ya. Terima kasih, sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.